Jumpa lagi di Opini Budiman. Saya akan bercerita soal peristiwa-peristiwa terkini yang menyangkut politisi Partai Golkar, Aziz Samsudin. Ini ada sebuah pengakuan yang mengejutkan, pengakuan yang menghebohkan, tetapi sebetulnya hanya mengkonfirmasi bahwa itulah praktek di dunia peradilan Indonesia. Pengakuan itu datang dari Sekretaris Daerah Wali Kota Tanjung Balai, Yusmada, yang mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin ini telah menanam orang-orangnya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menanam itu dalam arti orang-orang yang mungkin dalam bahasa sederhananya dibina untuk mengamankan perkara-perkara yang mungkin terkait dengan Aziz Samsudin. Pengungkapan ini terjadi di ruang persidangan dan menurut Yusmada yang mengutip tersangka, terdakwa Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial, ada 8 orang di KPK yang sepenuhnya berada di bawah pengaruh Aziz Samsudin. Hal ini tentunya sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seorang politisi, bagaimana seorang wakil ketua DPR bisa mempunyai pengaruh yang luar biasa di jajaran penegak hukum. Apakah itu kemudian yang menyebutkan bahwa Aziz Samsudin sering tersangkut dalam berbagai perkara, namun kemudian aman karena memang punya banyak orang, disebutkan 8 orang di KPK, atau tidak ya memang harus dibuktikan lagi. Dalam kasus Joko Chandra, Aziz Samsudin juga kemudian dikait-kaitkan dalam kasus mega skandal Joko Chandra, namun lolos. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kini Aziz sudah ditahan KPK, dia dipersalahkan memberikan suap untuk mengamankan perkaranya di Lampung Tengah. Aziz memang berasal dari daerah pemilihan Lampung 2 untuk pemilu di 2019. Kasus ini terungkap setelah KPK kemudian menangkap salah seorang bekas penyidik KPK, Robin Patuju, yang sempat diundang oleh Aziz dipertemukan dengan Wali Kota Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai Syahrial di rumah Aziz. Aziz pada waktu itu memperkenalkan Syahrial kepada Robin Patuju untuk mengamankan agar perkara Syahrial itu kemudian tidak berlanjut. Pengakuan Yusmada ini tentunya adalah pengakuan yang penting untuk bisa mengungkapkan siapa sebetulnya orang-orang Aziz di KPK. Inilah yang harus ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana mungkin pengaruh politik itu bisa masuk ke KPK? Tapi bisa saja terjadi karena pemilihan komisioner KPK termasuk Firly Bahuri adalah dukungan dari partai-partai politik. Yang menarik adalah ada segitiga kepentingan, ya, segitiga aktor yang kepentingannya tentu sama. Yang pertama adalah Aziz Samsudin, yang kedua adalah Robin Patuju, bekas penyidik KPK, dan kemudian ada juga Maskur Husain. Ini adalah seorang advokat. Bagaimana mungkin membedah 3 aktor-aktor ini untuk mengungkap secara keseluruhan? Aziz sudah jelas adalah politisi dari Partai Golkar, dari daerah pemilihan di Lampung. Lalu kemudian Stefanus Robin Patuju adalah salah satu dari 8 penyidik KPK yang sudah di bawah pengaruh Aziz, yang sudah ditangkap dan ditahan. Tetapi juga yang menarik adalah posisi Maskur Husain. Ini adalah seorang advokat yang sebetulnya tidak banyak dikenal. Tidak banyak dikenal di kalangan advokat yang ternama. Saya mencoba menelusuri siapa Maskur Husain dengan menghubungi ketua-ketua Pradi, ya, Ketua Pradi Luhut Pangaribuan, mengatakan tidak mengenal siapa Maskur Husain. Saya juga menghubungi Ketua DPP Pradi Harian, Ketua Harian DPP Pradi, Dwianto Prihartono, juga tidak mengetahui dan tidak terdaftar di Pradi yang diketuai oleh Otto Hasibuan. Sehingga ini juga menjadi menarik siapa sebetulnya
Maskur Hussein yang bersegetiga selalu berkoalisi dengan Robin Patuju dan Aziz Samsudin untuk mengamankan perkara. Karena Aziz sendiri juga pernah menjadi advokat, pernah mempunyai kantor advokat setelah kemudian dia menjadi politisi di DPR. Inilah yang harus diungkapkan, ini adalah momentum yang baik bagi KPK untuk mengungkapkan siapa orang-orang Aziz dan mengangkat semuanya termasuk juga keterlibatan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Karena juga terungkap dalam persidangan bahwa Lili Pintauli Siregar yang menginformasikan kepada Syahrial bahwa perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Ini sebetulnya bukan hanya pelanggaran etik berat tetapi pelanggaran pidana. Seharusnya KPK juga bersikap adil, berani ya untuk kemudian melaporkan Lili Pintauli Siregar menjadi kasus pidana, bukan hanya sekedar dipotong gajinya ya, dan itu terlalu ringan dibandingkan dengan pemecatan atau apapun juga. Nah, peran Aziz ini juga perlu diungkap ya, termasuk juga bagaimana organisasi-organisasi advokat ini juga mengungkap advokat-advokat yang mungkin berperan sebagai calo perkara ya, berperan sebagai orang yang memperdagangkan perkara, orang yang mengamankan perkara, itu juga harus diungkapkan. Ini adalah tanggung jawab bersama dari organisasi advokat yang jumlahnya banyak, karena disitulah sebetulnya ada undang-undang di advokat yang mengatakan bahwa advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabatnya. Dan di pasal 20 ayat 3 disebutkan advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Disinilah potensi-potensi konflik kepentingan terjadi karena juga banyak kemudian advokat-advokat yang menjadi politisi, banyak juga advokat-advokat yang menjadi anggota DPR yang mungkin saja forum-forum itu kemudian dimanfaatkan oleh advokat untuk memperjuangkan perkara yang ditanganinya. Bukan dia, tetapi kantor-kantor advokat yang kemudian ditangani. Inilah salah satu pekerjaan rumah yang diharapkan kita semuanya membantu negeri ini agar bebas dari korupsi. Tetapi apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.